Nah, Bang. Lagi di mana kita nih? Ohlin, Bang. Ohlin. Sesuai dengan janji kita. Janji kita kita apa mau nih? nyamperin Pak Haji buat ngebahas tentang BDB si 50 sok yang bikin Suzuki sama Morbidelli Alex Marquez yang tampil bagus ya di Aragon itu kemarin. dia. Oke. Ayo guys, Ayo guys, kita samperin Pak Hajinya. kita ke Pak Haji. Sampai juga. Mana Pak Haji? Pak Haji mana Pak Haji? Ntar lah kita panggil. Itu dia Pak Haji itu. Itu dia. Ayo. Yuk. Oi, Haji. Siap. Wah, Gini aja ya. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ohlin Indonesia. Ini Pak Haji, ya kita berdua penasaran. Buat teman-teman berdua ini untuk menjelaskan ke teman-teman terus saya di ISO. Soalnya waktu itu Pak Haji yang Apa tuh? demam berdarah 50. BDB 50 Pak Haji. Teknologi baru yang di MotoGP. Nah, Ya. Bikin Alex Rins sama Alex Marquez duel. Siap. Itu. Boleh ya Pak Haji? Kita Untuk ya. jelasin ke teman-teman dan juga kita nih pengen Ya. tahu seperti apa sih teknologi terbarunya gitu Pak Haji. Ya, boleh nanti kita sharing-sharing lah. Nah, guys, yuk ikut. Di sini ya Pak Haji ya. Ya. Nah, belum duduk udah nah. Kasih sapa dulu dong. Itu dia. Guys, nah ini Pak Haji bisa dijelasin nih Pak Haji. Apa yang dimaksud dengan DBD? BDB? BDB. Ya BDB kan? Bukan DBD, kan? Bukan. Kemarin Om Eka bilang DBD kan. BDB 50. Ya. Apa nih Pak Haji? Jadi itu teknologi baru Hmm. yang kemarin di-apply, dicoba di MotoGP tahun ini. Oke. Sebenarnya teknologi itu teknologi udah lama banget. Kalau terbaru kan selama mungkin 15 tahun atau hampir 20 tahun tuh Ohlin yakin dengan teknologi namanya twin tube. Twin Oke. Twin tube itu, jadi misalnya ini saya kasih contoh biar gambaran jelas. Ya. Ini ada tabungnya, tabung antara oli kompresi dan oli ribbon terpisah. Jadi ada dua tabung, namanya twin tube model. Kayak yang ini sebenarnya Pak Haji ya? Ini sih tabung ini satu, di tabung sininya dia nih. Jadi di dalamnya Pak Haji? Ya, Oke. ini single tube tube namanya. ini. Jadi ya teknologi itu kembali ke teknologi lama. Oke. Ya, jadi cara kerjanya sih sebenarnya sama, twin tube dan single tube. Cuma yang membedakan itu yang teknologi baru ini dia ada alat lagi di sini untuk mengontrol pressure-nya. Oke. Ini Gitu. sebelumnya guys, karena ini sebenarnya part baru ya Pak Haji? Ya. BDB BDB. ini part baru, jadi memang belum didistribusikan untuk ke istilahnya mass product. Mass productnya belum Ya, ya Pak Haji? ya. Dan untuk saat ini baru bisa untuk penjelasan aja nih Pak Haji kita ya? Ya. Belum bisa menampilkan barang nih Pak Haji? Belum, cuma cara kerja mungkin kita bisa jelasin. Nah, gimana tuh Pak Haji, cara kerjanya Pak Haji? Cara kerjanya dengan model lama seperti tadi saya jelaskan, kalau dia tetap satu arah. Oke. Dari atas, kompresi, menekan, ada piston, ada simnya ini yang mengontrol oli baliknya, ya kan? Atau dia pada saat turun, pada saat ribbon bekerja, Ya. dikontrol oleh namanya ini nih, sim. SIM. Seperti ini nih, sim-sim nih dikumpulin nih. Oh, itu kayak bentuk ring gitu Pak Haji ya? Kayak ring. Nah, ini yang mengontrol pressure olinya Oke. untuk dampernya. Jadi ini kan kayak kita lihat nih ada 1, 2, 3, Banyak 4, nih. 8 nih Pak Haji, 8 SIM. Nah, semakin banyak SIM itu apa pengaruhnya atau semakin dikit SIM itu apa pengaruhnya Pak Haji? Jadi ini juga ada beberapa ukuran. Misalnya kita memasang ini 2 mili, ya kan? Itu 2 mili, ada yang 2 piece, 2 pieces, atau juga ada yang 4 pieces. Oh. Jadi tergantung settingannya mau yang mana yang pas. Oke. Bukan berarti 2 mili cuma Ya, 2 dua. atau 1 atau 4. Berarti ini SIM ini sebenarnya hampir sama kayak di klep ya? Ya. Ya. SIM gitu Pak Haji ya? Betul, Mesin betul. DOAC gitu Ya. kan, ada SIM-nya tuh kan. Ya. Nah, prinsip kerjanya mungkin sama seperti ini Pak Haji? Prinsipnya sama. Jadi contoh lagi paling gampang mesin.
Misalnya mesin bebek 24 HP, Ya. ya kan? Ada juga yang 20 HP Ya. atau 22 HP. Bedanya kan orang pasti milihnya kan yang 24. Paling kenceng. Sebenarnya 22 juga bisa berfungsi kan. Dia, asal dia kalau orang bilang ada agility-nya, lincahnya, torsinya lebih bagus, bawah lebih bagus. Ya, nggak Jadi semata power ya Pak Ji. nggak semata power, itu yang dikembangin kenapa harus cari yang maksimum. Sebenarnya diperlukan adalah yang agility, yang lincah. Ya, ya. Gitu. Nah, ini yang di BDB 50 ini Ya. seperti itu Pak Ji. Seperti itu. Oh. Jadi memang seperti umum lah pembalap-pembalap kalau belum ada yang coba berhasil kan Ya. nggak ada yang berani. Ya. Pada saat tes Ditawarin nih. udah dicoba semua, Oke. semua nyoba. Itu semua tim MotoGP Pak Ji. Semua tim MotoGP yang pakai Ohlin semua coba. ditawarin. Ya Oke. dicoba di Qatar. Tapi hanya beberapa pembalap yang berkeyakinan bisa. Siapa aja sih Pak Ji? Itu tim Suzuki dua-duanya, Alex Rin Dan atau Duan Duan Mir. Di Honda ada namanya Alex Marquez, Oh, ada Nakagami, ada Carl Crutchlow, Oke. ada satu lagi Steven Bradle. Oh. Berarti mungkin sebenarnya Mark Marquez juga pakai juga kali Pak Ji. Marquez sebelum dia udah sebelum nyoba kali ya. Dia pakai, Pakai ya? pakai. Coba kan dia pelanting ya. Iya, iya. Itu sih emang murni Ya. di luar dari faktor itu juga sebenarnya. Kalau Honda berkeyakinan dia kan ibaratnya menang power Ya. tapi kalah di tikungan. Ya. Jadi dia memperbaikinya di suspensi. Orang bilang geometrinya dia benerin. Ya. Kalau Yamaha sudah overconfidence dengan linkage yang bisa berubah kan. Iya, iya. Itu sebenarnya emang ada hubungannya semua karena kan kalau ngitung geometri depan belakang kan. Betul. Ya. Ohlin ini membantu mengatur itunya. Hmm. Kalau masalah posisi armnya panjang pendeknya, pendeknya, itu kan cuma perbedaan di misalnya orang ganti rantai, Oke. ya kan, pasti kan atau bisa ganti yang lebih gede, Ya. wheelbase-nya lebih pendek, ya kan. Betul, betul. Nah, karena dia punya linkage yang bisa otomatis nyetel, Ya. jadi udah berkeyakinan suspensi nggak terlalu perlu, bisa dikontrol oleh namanya linkage Linkage, kan. ya. Ternyata power motor yang makin gede dibutuhkan adalah kestabilan di saat tikungan. Oke. Karena dia lebih stabil, otomatis kan cornering speed-nya lebih tinggi. Ya. Keluarnya pasti lebih cepat. Karena untuk mengakali kalahnya si Suzuki, selama ini kan kalah speed, top speed-nya kalah. Dia ngubah stabilitasnya. Makanya yang di ya Dragon, Dovi, Dovi. terus ya pembalap lain lah ini ngakuin bahwa cornering speednya si Suzuki ini bagus tahun ini Iya. lebih bagus gitu Iya. Pak Ji. Bahkan Betul. lebih bagus dari Yamaha untuk Betul. cornering speed. Itu Nah, mungkin itu pengaruhnya itu. ya dia berkeyakinan seperti itu karena untuk ngalahin Honda atau Yamaha, Ducati kan perlu modalnya juga Gede. Ya. perlu gede. Ya, ya. Dan dia juga masih gini lah, bahwa faktornya kan juga bukan geometri, itu tergantung mesin juga kan, powernya, power rasionya, dan dengan inline-nya dia kan cuma dia sama Yamaha. Sebenarnya kalau Yamaha ngikut aja juga udah selamat nih. Cuma sekarang sayangnya Yamaha belum mau pakai nih Pak di Ji. ujung-ujung grogi. Nah, Tapi pihak Ohlin sih bilang coba aja kan ada latihan hari Jumat. Ya, ya. Setiap Jumat kan ada. Dan kabarnya katanya Franco Morbidelli udah pakai itu juga Pak Ji. Nah, kebetulan kalau menurut saya sih karena dia nothing tulus lah kan. Ya, ya. Dilihat si Suzuki udah sukses, Ya. dia berani coba. Dan ternyata di ujung-ujungnya dapat. Iya. Oke. Si Quartararo Belum udah confidence kan dengan poinnya, Iya. Jadi masih belum mau. belum mau. Dan faktor lain itu biasanya mekanik. Mekanik itu takut kalau ngerubah setup baru. Ya. Kalau berhasil ya sukses, Bagus, kalau ya. gagal kan dia disalahin. Ya. Gitu loh. Tapi kalau secara bentuk yang suspensi belakangnya itu emang plug mirip kayak gini. tuh Bentuknya yang- sama, Oh, semua sama. Ini suspensi apa nih Pak Ji? Ya ini MotoGP Ini punya. suspensinya MotoGP, MotoGP, Pak Ji? boleh kalau lihat di YouTube juga Ya. dia nyetingnya preloadnya pakai ini, ya kan? Pakai orang bilang udah Ini ada pneumatik ya. Pneumatik. Ah, ada iya. satu, ada dua nih Pak Ji. Ya ini buat ngisinya aja. Ini kan tabung gasnya aja Oke. sebenarnya. Air. Kalau ini apa nih Pak Ji? Ya untuk mengontrol Oli. dia ada pistonnya kayak kompresinya aja. Nah, yang si BDB 50 bentuknya sebenarnya sama nih Pak Ji. Beda. Oh, Kan beda. single tube. Ini kan twin tube. Oke. Ini teknologi yang udah hampir 20 tahun di MotoGP dan dijual juga di pasaran twin tube. Tapi tahun ini kembali ke old model, Single Oh, tube. jadi DBD itu single tube. single tube.
di prosesnya itu kan. Nah, kayak gini. Jadi kalau standar aja kan dia keluar masuk nggak ada ngontrol lagi ngontrol, ya. ya. Nah, ini ada ngontrol lagi. Ngontrol pressure-nya dia berbeda. Bentuknya seperti apa Pak Ji? Piston atau tabung atau apa dia Pak Ji? Ya kayak piston juga Kayak sih piston sebenarnya. juga? Iya, Kenapa Begitu. namanya DBD 50 nggak DBD 2020? Gitu? BDB. Ya BDB. DBD sih demam berdarah ya. Bidirectional bleed. Bidirectional bleed. Iya. Kok nanggung sih 50 gitu, Mas? Kayak 100 gitu atau Waduh, itu nanti setelah rilis. patennya keluar tuh baru. Gitu aja. Cara kerjanya semua lain-lainnya sama. Ada mereka juga pakai top out spring. Ini apa nih Pak Ji? Kok perek kecil? kayak perklet gitu sih? Nah, ini namanya top out spring. Untuk Di shock depan pakai, shock Oke. belakang juga ada. Dia tetap attach sama springnya. Oh, jadi dia Spring. posisi di atas spring. Dia posisi nanti di bawah. Oh, di bawah. Jadi fungsinya ini dia mengontrol pada saat baliknya. Kalau ini kan Kalau satu dulu kerasa banget ya, masih ada bantu. ya itu yang dia mengontrol pada saat biasanya kan karena speednya tinggi, baliknya kan dia selalu susah ngatasin baliknya kan, Iya, terlalu cepat. terlalu cepat. Ya, ini namanya top out spring. Dia mengontrol hampir semua shock sih ada. Ini teknologinya standar lah. Cuma yang bedanya itu tadi ada Di alat. SIM-nya itu ya Pak Ji. SIM-nya. Ada SIM. Itu SIM. kalau yang merah apaan Pak Ji? Ini sih buat ngukur nanti ninggiin atau mendekin stroke aja. Pak Ji, ini kalau kita kadang-kadang suka dengar spring rate. Nah, itu apa sih maksudnya Pak Ji? Spring rate, bounce rate, terus preload. Ya, spring itu, jadi gini, pada saat ngukur geometri, Oke. dia kan yang bekerja spring, Ya, Si pernya ya. supernya, untuk meredam hentakan. hentakannya si motornya. Misalnya, ekstrimnya, misalnya springnya standarnya 10, Ya. si pembalap mau nyoba ke 8, 8. ya kan? Pada saat dia nge-brake, springnya tadi harus 10, dia pakai 8 kan? Pada saat dia nge-brake, dia akan masuk. Ya. Dia posisinya jadinya tertekan kan? Terlalu dalam. Terlalu lama. Dia nggak bisa nikung. Hmm. Karena dia springnya terlalu empuk. Empuk. Ya, itu ekstrimnya. Oh, dari 10 standar dikurangi itu pasti makin empuk. Pasti makin empuk. Jadi waktu dia ngerem terlalu dalam, Ya. itu bisa namanya bottoming kan. Ya. Nah, itu dia begitu break, ya udah, depannya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nikung, nikung. jadi udah lurus aja. Karena terlalu empuk. Begitu juga kebalikannya, terlalu keras, begitu dia ngerem, dia kan nggak bisa masuk. Ya. Heeh. Karena udah keras. Ya. Ya kan? Begitu springnya udah terlalu nahan, terlalu keras, dia nggak masuk, yang tertekan jadi bannya kan. Oh, oke. Ya. Itu bikin ban juga bisa cepat habis. Jadi karena dia akhirnya juga kuncinya nggak bisa nikung juga, susah. Makanya ya salah satu keunggulannya si Alex Rin, Iya, Joan Mir. itu kan ya kayak kemarin di Aragon Betul. pakai ban soft tapi masih bisa Masih awet awet. gitu kan. Dan Bahkan ya itu Pak Ji, yang saya bilang kalau kita perhatiin nih Alex Rin keluar tikungan Pak Ji, buntutnya tuh diem. ya, Sementara Morbidelli yang pakai Iya, medium udah masih goyang. masih Oh, goyang gitu kan. paling contoh paling gampang dilihat tuh di tikungan terakhir aja. Pasti si Alex Rin semua masuk dari dalam. dari Yang dalam. lain pasti keluar semua Ya. gitu. Jadi karena dia mengoptimalkan yang namanya cornering speed, bukannya top speed Top yang speed. dicari. Ya. Akhirnya top speednya juga dapat. Nah itu dia, top speednya juga tambah. Begitu. Karena momentumnya dari keluar tikungan ketemu Udah turun. bagus. Iya, Tidak itu. ada mesti nurunin gas juga. Dan itu ternyata Spring rate, ya. strateginya si Brivio berhasil dengan budgetnya. Coba kalau ada budgetnya gede, mungkin dia ke mesin lagi. Nah itu dia. Nah Gitu. Pak Ji, ini sekedar pengen tahu nih. Kalau kita kan kemarin udah bicara soal apa ya, sok depan, Sok depan. harga ya. sok depan. Sok depan. Plus yang sok karbon gitu kan, ya kurang lebih 450 juta kan. Kalau sok belakangnya Pak Ji, berapa sih harga sok belakang MotoGP ini? Sok belakang MotoGP nggak mahal, cuma 35 juta. 30 Bener, Pak Ji? Iya. Kok bisa Beda 35 juta? banget. Beda kan? Berapa Bedanya kan kali ini lipat? nggak pakai karbon, gitu kan? Dan kalau sok depan mahal kan 2 biji. Iya kan? Ini dua Pak Ji, itu dua tabung. Ini 1. Yang pemirsa bedanya cuma karena satu. Itu 2. Iya. Kalau karena secara teknologi juga udah dijual di mass product ini Iya, untuk mass product bukannya Apa sesuatu. namanya Pak Ji? Tipe Ya twin tube. Twin tube, ada TTX atau Iya apa ini gitu? TTX Oh, ini namanya. TTX, iya. Tipe TTX ya Pak Iya. Coba sekarang bedanya di
Ya pemanis aja lah, gimmicknya aja lebih cantik gitu kan. Jadi pakai gimmick ya Pak Haji? Iya, Kirain namanya juga artis doang pakai gimmick. orang dagang ya kan. Dan faktor lainnya juga yang menentu ya tetap oli. Oh. Karena oli ini mungkin semua brand juga ada, tapi kan ternyata punya kelebihan yang nggak bisa dicontoh orang kan. Apa nih Pak Haji kelebihan olinya si Ohlin dibanding oli lain? Musuh utama di shock itu di suspensi adalah gelembung, ya kan. Apabila dia udah terlalu panas, dia cepat bubble jadi ya, Pak Haji? bubble, shock jadi nggak bekerja kan. iya. Nah ini yang bisa mengontrol bubble-nya tadi. Semakin kurang udara atau tadi itu bubble-nya, Di dalam ya shock. shock-nya bekerja tetap normal jadinya. Oh. Nah, oli ini bisa dipakai di Semua suspensi. Bisa. Nggak cuma olin. Enggak, bisa apa aja. Cuma yang ini kan yang kita bicara shock olinnya. Shock olin. Ya. Oh. Ya, begitu. Kalau viskositas hampir semua sama kali Pak Haji? Semua sama, Semua nggak sama ada ya? beda-bedanya. Seperti kayak inilah, shock ini semua merek juga sama kan. Oke. Apa sih yang membedakan kan nggak tahu. Pasti ada sesuatu kan. Ya. Nah itu dia Apa tuh? kunciannya. Hah? Kita juga nggak tahu. Kalau gitu nggak mau buka dapur ya. Bahaya kalau buka dapur ya. Jadi ya maksud saya ungkap di sini bahwa kenapa si success story-nya Suzuki gitu kan. betul. Jadi dia nggak hanya kalau mesin udah pasti nggak punya duit lah, kalah buat developnya mau Honda, Ducati, ya kan. Dan bahkan kan Dan dia nggak punya tim satelit pun nggak belum, punya, belum, ya kan. Lagi cari-cari nih slot buat tahun Kalau depan. ada duitnya. Iya. Nah, jadi makanya dia mengembangkan yang sesuatu orang udah males. Suspensi. Karena mekanik pasti males. Ya. Biasanya nih kalau kita di balapan sore jam 5 selesai, beres-beres pulang. Ya mereka kembali ke semangat kerja zaman dulu. Jadi selesai balap, mekanik ke kamar, lihat data, analisa, ambil keputusan. Jadi nggak pulang minum bir, berenang. Iya. Nah, itu Baru yang besok kerja. apa namanya dibedakan sekarang sama si manajernya. Menurut informasi sih dia bisa menyatukan lah itu antara orang Jepang sama Eropanya. Dan dia mau kerja sampai malam si Eropanya. Berarti keren juga review ya. Ya, review. Harusnya Iya. kalau Yamaha mau bagus kayak dulu lagi, Narik pakai dia Fiat, lagi. Narik dia lagi tuh Pak Haji ya. Kan dari Yamaha. Iya. Iya, makanya jangan Maio. Iya. Kalau Maio Meregali kan sampai sekarang kita tahu sendiri. Betul. Ya Iya, kan? karena habitnya kan beda. Beda. Jepang kan nggak ada kendal waktu kerjanya, Iya, pokoknya sampai selesai gitu. Iya. Bahkan sisi ergonomisnya aja dihitung sama dia Dihitung. sekarang nih, sama si Joan Mir. Iya. Emang luar biasa Joan Mir. Dia karena beda kan, geometri sama apa ergonomis tuh beda, Iya. beda animal. Kalau Begitu. ekonomi kan dia lebih ke horror person ya Pak Haji ya. Ya mengenai posisi Ya, duduknya, posisi, ya kan. Ekonomi emang di motornya nih Pak Haji. Ya setup motornya, Bang gitu. Yudi, ada yang mau ditambahin nggak? Ya, saya cukup udah jelas banget kok. Jelas, Jadi ya? pengen tahu. Lihat tadi itu dibilang jangan salah sebut, bukan DBD ya. BDB. Bidirectional bleed. Bleed, Nah. singkatannya dari situ. Itu dia. Oke, Pak Haji. Siap. Thank you nih Pak Haji. buat, Sama-sama. Ya, Informasinya. informasinya. Terima kasih kembali. Syukur nanti kalau misalnya partnya udah datang, Iya, kita bisa kita bedah. bisa bedah. Oke. Ya sama nih digini nih Pak Haji, dibedah gitu Pak Haji. Kali aja kan. Kali, Iya, iya, gitu. iya. Oke, saya Eka Budiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Junior Mulia dari motormusonline.com mengucapkan sampai jumpa. Saya Edi Saputra, Ohlin Indonesia mengucapkan sampai jumpa. Oke, see you guys. See you.